Di tengah keindahan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kisah tentang perjuangan keberlangsungan hidup dari sang raja hutan terakhir di hutan Jawa, Macan Tutul Jawa. Macan tutul Jawa sering dianggap sebagai penjaga hutan dan simbol kemakmuran. Namun kini, mereka berada di ambang kepunahan. Di Pulau Jawa hanya tersisa 29 bentang alam tempat macan tutul Jawa bertahan. Sejauh ini, upaya pendataan telah dilakukan dengan pendekatan yang beragam, seperti yang dilakukan di Ujung Kulon, Gede Pangrango, Gunung Muria, Meru Betiri, Baluran, dan Alas Purwo. Pada tahun lalu, harapan baru mulai bersinar. Java Wildlife Survey atau JWLS lahir sebagai sebuah misi besar. Misi besar ini hadir dalam bentuk gerakan kolektif yang berupaya memetakan populasi macan tutul di seluruh Pulau Jawa. Dengan beberapa bentang alam yang telah memiliki data, fokus JWLS kini tertuju pada 21 bentang alam yang belum terpetakan. Survei pendataan macan tutul yang bisa memakan waktu lama jika dilakukan sendiri, kini dirancang untuk selesai dalam 2,5 tahun. Mengadaptasi desain survei dari Menu Betiri dan Gunung Muria, JWLS berupaya menghadirkan data yang lebih menyeluruh demi konservasi macan tutul yang lebih baik. Java Wildlife Survey adalah inisiasi Kementerian Kehutanan bersama Yayasan Cintas Indonesia dan melibatkan multi pihak. UPT Mitra Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lokal, praktisi konservasi, dan sektor swasta yang menjadi bukti kekuatan kolaborasi. Survei kamera pengintai terbesar di Indonesia ini melibatkan 21 target bentang alam, 1.200 stasiun kamera, dan desain pengambilan sampel yang terstandarisasi. Sejak dimulai tahun 2024, tim survei JWLS kini telah melakukan pemasangan kamera pengintai di 10 bentang alam di seluruh Pulau Jawa. Dari 10 bentang alam ini, Rawa Danau, Gunung Burangrang, Gunung Simpang, Gunung Ciremai, Panusupan, Sindoro Dieng, Merapi Merbabu, Bromo Tengger Sumeru, Dataran Tinggiang, dan Ijeng Raung, 7 diantaranya telah selesai disurvei. Dalam mendukung data yang didapatkan oleh tim survei JWLS, dilakukan juga analisis genetik untuk mengidentifikasi jenis satwa dan jenis kelaminnya. Dari beberapa bentang alam seperti Gunung Burangrang dan Sindorong Dieng sudah didapatkan hasil analisis genetiknya, sementara bentang alam yang lain masih dalam proses analisis. Di setiap bentang alam, tim JWLS selalu melibatkan komunitas-komunitas lokal yang berada di wilayah tersebut. Hingga saat ini, JWLS telah berhasil merangkul 36 mitra lokal. Teman-teman mitra lokal memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi lingkungan mereka dan kini mendukung upaya konservasi macan tutul Jawa. Selain mitra lokal, JWLS juga merangkul mitra swasta. Saat ini telah ada 7 mitra swasta yang bergabung, yaitu PT Jarum, PT Indopoli Swakarsa Industri Tbk, PT Sinar Sostro Gunung Selamat, PT Sarana Barkat Sejahtera, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Iforte Solusi Infotech, dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Group, PT Stars Energi Geothermal Salak, dan PT Baritor Renewables Energy Tbk. Para mitra swasta ini turut berperan penting sebagai bagian dari upaya perlindungan macan tutul Jawa. Tidak hanya mitra lokal dan swasta, JWLS juga bekerja sama dengan UPT Mitra Kementerian Kehutanan. Hingga kini, telah ada 8 UPT KSDAE dan 5 UPTD yang dirangkul.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya konservasi macan tutul Jawa. Kurang lebih sudah 1 tahun kegiatan JWLS berjalan. Langkah demi langkah di hutan liar, tim survei memasang dan mengambil kamera pengintai. Jatuh dan bangun sudah menjadi teman sehari-hari. Tawa dan canda menjadi hiburan di tengah gelapnya hutan. Tidak peduli hujan yang mengguyur atau teriknya matahari, perjalanan terus berlanjut. Setiap perjalanan membawa harapan baru. Hasil dari kamera pengintai ini telah menangkap momen-momen langka dari kehidupan sang raja hutan Jawa di habitat aslinya. Rekaman ini tidak hanya menjadi bukti keberadaan mereka, tetapi juga dapat memberikan informasi tentang pola aktivitas, wilayah jelajah, dan populasi mereka. Data yang didapat diharapkan menjadi peta masa depan untuk strategi konservasi. Kolaborasi menjadi kunci. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, kita bisa memastikan bahwa macan tutul Jawa tetap hidup di hutan-hutan Jawa. JWLS menjadi bukti bentuk kolaborasi nasional pertama yang bisa menyatukan berbagai pihak. Semoga kolaborasi ini tidak hanya ada pada JWLS, namun juga bagi seluruh upaya konservasi di Indonesia. Macan tutul Jawa adalah bagian dari cerita kita, baik kini dan nanti. Bersama, kita tidak hanya menyelamatkan macan tutul Jawa, namun juga ruang hidup kita semua. Inilah cerita kita. Bersama untuk kelestarian macan tutul Jawa dan masa depan anak-anak cucu kita.